Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salah satunya dimudahkannya kita hadir di tempat ini, dimudahkannya kita berkumpul dalam majelis ini, berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga, berkumpul di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Terlebih lagi kita berkumpul dalam suatu majlis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi, mengingatkan kita semuanya. Bahkan terdapat sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah pernah keluar menemui sahabat-sahabatnya yang mana saat itu sahabat-sahabat berada di Sufah. Apa Sufah itu? Emperane masjid. Lalu beliau bertanya, siapa di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Budhan atau lembah Al-Aqiqah, lalu saat pulang dengan membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar, tentunya tanpa melakukan satu dosa atau memutus silaturahim? Otomatis para sahabat menjawab, fakulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Tentu kita mau. Siapa yang gak pengen pulang ke rumah bawa 2 ekor unta betina plus apa tadi? Berpunuk besar. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mempelajari faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla? Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid, dia mempelajari, dia membaca 2 ayat Al-Quran? Ketahuilah hal itu khairun lahu, lebih baik baginya. Minna qataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Ketahui ya, ketika engkau pergi ke masjid, engkau pelajari, engkau baca tuh 2 ayat Al-Quran, lebih baik bagimu daripada 2 ekor unta betina tadi.
3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Begitu pula seterusnya. Maka jangan heran bila dulu sahabat-sahabat Nabi semangat tuh kalau belajar itu. Sangat semangat. Dan ini juga keutamaan mempelajari Al-Quran di dalam masjid salah satunya. Keutamaan mempelajari firman Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita sampaikan ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau mempelajari firman-firman Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Makanya suatu kebahagiaan saat kita bisa hadir seperti ini. 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, apalagi 100 ayat. Berarti sedina iki. Pripun kuat napa mboten? Sing nyampe no sing gak kuat ya. Sekali lagi Masya Allah ini keutamaan yang luar biasa. Ayo kita bersemangat untuk bersama-sama mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar adab-adab di hari Jumat. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan di pembahasan akhir, poin terakhir di antara adab yaitu membenahi niat yang benar ketika menuju masjid. Dan kita sebutkan di antara fungsi niat itu yang pertama kemarin apa? Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, tujuan seorang dalam beribadah. Dan Abdullah bin Mubarak pernah menyebutkan rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat sepele tetapi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang terlihat luar biasa, wah, tetapi ya pahalanya menjadi kecil bahkan tidak bernilai lantaran sebuah niat. Maka inilah pentingnya kita terus memperbaiki niat-niat kita semuanya. Dan ini sesuatu yang sulit sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati ya kecuali masalah niatku, li'annaha tataqallabu alayya, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Nyai bolak-balik ini budal ikhlas mlebu rung mesti, mlebu ikhlas mestur metu rung mesti. Maka tata terus niat-niat kita bersama. Perbaiki, luruskan terus niat-niat kita bersama. Bukan berarti yang ngomong seperti ini niatnya lebih bagus, bukan. Ini sebagai pengingat buat kami pribadi, justru pengingat buat yang menyampaikan. Ya, karena yang menyampaikan lebih rawan daripada yang mendengarkan untuk masalah niat ini. Maka terus kita berusaha untuk memperbaiki niat-niat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya, poin kelima kita sampaikan di antara adab di hari Jumat yaitu menyiapkan 2 helai baju khusus atau pakaian khusus untuk di hari Jumat ini. Karena di antara hari raya mingguan kita itu Jumatan. Hari raya mingguan. Kalau tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Di mana semua manusia berkumpul, maka sudah selayaknya setiap orang yang mampu menyiapkan baju yang khusus, maka hendaklah dia menyiapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Salam,
Ya, di situ disebutkan an Abdullah bin Salam radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'alal minbar yaumal jumu'ah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, pernah menyampaikan di atas mimbar yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Dan hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma 'ala ahadikum in wajadtum an yattakhidha thawbaini liyaumil jumu'ah. Mengapa salah seorang dari kalian tidak membeli atau tidak menggunakan dua pakaian untuk hari Jumat selain pakaian kerja sehari-harinya? Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ini dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud, di situ disebutkan ma'ala ahadikum lawishtara, menggunakan kalimat lawishtara, thawbaini liyaumil jumu'ah siwa thawbi mihnatihi. Mengapa salah seorang di antara kalian tidak membeli dua pakaian untuk hari Jumat selain pakaian kerja sehari-harinya? Ini menggunakan lafaz yang berbeda. Yang pertama memakai, yang kedua membeli. Dan ini dihasankan oleh Syalbani. Artinya ada baju khusus yang kita gunakan di hari Jumat tersebut. Ya. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kemudian kita menampakkan ya asar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ulama menyatakan hadis ini sahih, ya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdi. Allah itu suka melihat tampaknya bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kalau memang ada kemampuan untuk beli baju, beli. Tapi kalau enggak, pakailah baju yang khusus di hari Jumat tersebut selain baju yang dipakai harian. Tidak hanya hari Jumat sebenarnya, untuk beribadah kepada Allah kalau bisa gunakan baju yang untuk ibadah. Kadang-kadang mohon maaf ya, sing dike kerja iku, sing ki salat iku, sing ki turu iku, sing ki salat iku. Subhanallah, ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah ya kalau kerjane memang bajune yang pantes lah gitu. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kadang kita kerja di lapangan wis klambine gambare partai pisan. Mburine ono jangan lupa coblos pisan, dipakai sholat. Ya enggak apa-apa menutup aurat, tapi ini kita sedang menghadap Allah. Kita sedang beribadah. Kita nih kalau menghadap manusia yang kita anggap penting, kita tuh nyari baju yang terbaik. Lah ini kita sedang menghadap Allah, beribadah kepada Allah yang memberi segala kenikmatan kepada kita, rizki kepada kita, kok yuk nggawe saala kadari. Seharusnya kita memahami perkara ini, apalagi hari Jumat. Ya, dari Jabir radhiyallahu an, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ya, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwasanya beliau menyebutkan, kata Jabir, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah yalbasuha lil idaini wa yaumil jumu'ah. Nabi itu memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri, Idul Adha, juga digunakan di hari Jumat. Sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ada baju khususnya yang digunakan untuk beribadah. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, qala An-Nawawi fi syarhi ala Muslim, yustahabbu an yatajammala lil jumu'ah wa yalbas ahsana thiyabih. Disunahkan untuk berhias pada hari Jumat dan mengenakan pakaian terbaiknya. Pakaian terbaik. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni, sama beliau menyebutkan yustahab
an yalbisa afdal ma indahu minas thiyab. Ya. Disunahkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Nah, yang terbaik yang kita punya pakai tuh di hari Jumat. Ya, nek ono sing anyar ya gawe sing anyar, tapi nggak ada ya pakailah yang terbaik dari apa yang kita punya. Tentunya yang terbaik ini untuk beribadah, karena yang terbaik kadang orang menganggapnya wah iki terbaik gawe jalan-jalan. Ya, terbaik gawe jalan-jalan. Belum tentu terbaik untuk jalan-jalan, terbaik untuk sholat. Nah, ini harus diperhatikan. Dan kami ingatkan sekali lagi, ketika kita sholat, mohon untuk pakaian yang bergambar, bertuliskan macam-macam, itu dihindari. Masih wapi ngono ya, burine masya Allah. Kita membantu saudara-saudara kita untuk lebih khusyuk dalam sholat mereka. Dan berkali-kali kami ingatkan, tulisan di sarung saya kayak ngarep, ojo saya kayak mburi. Ngapunten, masih tulisan sarung BHS saya kayak ngarep. Ditekuk ya. Bantulah saudara kita yang di belakang untuk lebih khusyuk. Sholat itu menghadap kemana toh? Tempat sujud itu dekat dengan apa? Sarung depan kita. Nggak percaya nggak popo. Aku sering jadi korban. Ya. Ya nek imam enak nek ngarep. Nek makmum. Ya ini membantu. Ya. Nggak ono ayat membantu. Ane katakan gitu. Membantu setidaknya buat saudara kita untuk lebih khusyuk dalam sholat-sholat mereka. Ya nggak menutup kemungkinan ibu-ibu biasanya mukenah yang apa ya biasa nih, buah tulisannya opo lah gitu ya. Ayo kita berupaya untuk hal yang terbaik dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang muslim ini memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, menyiapkan baju khusus di hari Jumat tersebut, ini hari raya. Ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara adab di hari Jumat yaitu mandi pada hari Jumat. Apa hukumnya? Apa hukum mandi di hari Jumat? Sunnah apa wajib? Yang depan apa? Sunnah muakkad. Yang samping kanan wajib. Yang samping kiri antara wajib dan sunnah. Ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum mandi di hari Jumat. Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, juga pendapat Syekh dan yang lainnya mengatakan bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', begitu pula Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan hukum mandi di hari Jumat adalah sunnah. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil terkait perkara tersebut. Kemudian ya, jadi hukumnya di antara dua ini. Kalau nggak wajib maka sunnah, antara dua hal ini. Tentunya semua ulama memiliki argumen, pendapat dan hadis terkait masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentang perintah mandi di hari Jumat terdapat dalil yang tegas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu pula Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadakumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi.
Begitu pula dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah muhtalim, berusia balik. Muttafaqun alaih. Wal muradu bil muhtalim, dan yang dimaksud dengan muhtalim ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, ya, dalam bab kitab Fadhail. Apa yang dimaksud muhtalim ini? Al-baligh, yaitu sudah balik. Wal muradu bil wajib, ini kata siapa tadi? Imam An-Nawawi. Tadi kita sebutkan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi yang sudah muhtalim. Muhtalim kata Imam An-Nawawi baligh. Paham ini? Wal muradu bil wajib, dan kata beliau, dan yang dimaksud wajib dalam hadis ini wujubu ikhtiar, wajib secara ikhtiar. Kaqaulir rajuli li sahibihi haqquka wajibun alayya, seperti seseorang berkata kepada rekannya, hakmu adalah kewajibanku. Wallahu ta'ala a'lam, wajib secara ikhtiarnya, ya, wajib secara ikhtiar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah ibrah, hikmah, kenapa kok diperintahkan mandi Jumat? Di antaranya yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama, mandi Jumat itu kata para ulama menjadikan badan lebih harum dan wangi sehingga tidak mengganggu kanan kiri kita. Dari mana pendapat ini, argumen ini disampaikan? Jadi Aisyah itu pernah menceritakan dulu para sahabat itu mendatangi Jumatan. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka yang di pelosok. Mereka datang. Tentu dalam perjalanan ke masjid, dari pelosok loh ini, tempat yang jauh menuju masjid, tentunya berdebu dan lain sebagainya, sehingga apa, keringat, ya, dan lain sebagainya menyatu jadi satu. Suatu ketika salah seorang di antara mereka mendatangi Rasulullah ketika itu, dan Nabi sedang di rumahku, kata beliau. Karena mencium bau tidak sedap, Nabi mengatakan, lau annakum tatahhartum liyaumikum hada, mengapa kalian tidak mandi hari ini? Mengapa kalian tidak mandi hari ini? Ini sahabat-sahabat yang datang dari tempat yang jauh. Makanya dengan mandi diharapkan badan lebih harum, wangi, sehingga tidak mengganggu orang-orang di kanan kirinya. Karena kita berkumpul, nggak sendirian, kita akan berkumpul banyak orang. Yang kedua, di antara hikmah diperintahkannya mandi adalah tidak mengganggu malaikat yang hadir pula. Karena mengganggu manusia sejatinya mengganggu para malaikat. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa tersakiti, terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak cucu Adam. Disuruh apa tadi? Hikmahnya mandi. Dan tentunya yang ketiga, di antara yang disampaikan oleh para ulama, badan lebih segar sehingga meminimalisir angka ngantuk di dalam Jumatan. Ya, karena ya ngapunten, kita ini termasuk orang-orang yang mungkin di luar masjid seger, masuk masjid langsung bismikallahumma, langsung ini subhanallah. Lu padahal seger sudah mandi itu lo masih koyok ngono, apa meneh? Itu diantaranya, makanya dengan mandi seger, diantaranya itu hikmahnya, hanya mandi.
Mandi yang benar-benar, karena perintahnya mandi apa ini? Apa sekedar mandi? Tidak, mandi apa? Biar seger, fresh itu badan, masuk masjid seger. Ya. Dan jika tidak bisa mandi, maka hendaknya berwudu dengan wudu yang benar. Rasulullah pernah bersabda, wa an Samurah radhiyallahu an, dari Samurah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah, ya, fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan siapa yang mandi maka itu lebih utama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Lah inilah yang tadi kita sebutkan. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya wajib yang dimaksud tadi adalah ikhtiar. Ya, makanya hukum mandi itu berkisar antara dua hal tersebut. Kalau tidak wajib maka sunnah. Dari hadis yang tadi kita sebutkan dan hadis yang terakhir ini, Nabi tadi mengemukakan apa? Siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik, dan barang siapa yang mandi afdol, maka hal itu lebih baik. Sehingga apa? Sebagian ulama mengatakan yang tadi kita sebutkan, ya, seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya, mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah, ya, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan mandi di hari Jumat, dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainas naini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, kemudian menggunakan apa? Minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar menuju masjid, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan sholat sesuai dengan tuntunannya. Dia diam dengan seksama mendengarkan khutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Ini keutamaannya. Nah, ini harus kita perhatikan urutan-urutan tadi, poin-poin yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mandi, pakai parfum tuh, berangkat, ya, tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Makanya juga nasihat buat kita, kalau datang Jumatan itu soft depan dulu diisi. Oh, jadi biarkan longgar. Depan dulu diisi, rapatkan itu. Kadang orang-orang itu kan juga ngapunten, gelek gonsing rodo apa ya, yumbuh lah kadang nggih. Yes. Depan dulu diisi, ya. Agar apa? Memudahkan yang datang berikutnya. Ya, kadang-kadang enggak diisi yang pena-pena, kadang sak tepak-tepak. Enggak, ayo kita berikan contoh teladan buat yang lain. Ya, ini Masya Allah luar biasa nanti ibrohnya, manfaatnya juga buat yang baru datang. Ya, karena hal ini tadi. Kemudian kita dengarkan tuh khutbah dengan seksama. Dengarkan dengan seksama. Makanya dalam khutbah Jumat itu pandangan kita kan diarahkan kemana? Khotib, nggak ngadep ngisor. Ya,
saya khusyuk Ustaz madhab ngisori ya ngantuk gitu. Hadapnya ke depan nih Pak, lihat khotibnya, nggak lihat ke bawah gitu ya. Makanya tadi sebelum berangkat yo atus, maka fa insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah mandi, boleh nggak kita mandi menisan mandi isu? Isu menisan isu kan ya. Sakdurunge subuh apa sakdurunge berangkat kerja? Boleh nggak ini? Setelah syuruk, sing ini setelah syuruk sing kono tergantung, sing ngarep. Boleh sing ini wallahu a'lam ya. Karena termasuk jawaban Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan wa qad ikhtalafa fi dzalik ala salasati aqwal. Permasalahan ini setidaknya terbagi menjadi 3 pendapat. Ya. Di antaranya dipersyaratkan, yang pertama dipersyaratkan bersambung antara mandi dengan berangkat Jumatan. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik. Jadi pendapat Imam Malik itu mandi ini kudu bersambung dengan berangkat sholat Jumat. Yang kedua, ya, tidak disyariatkan harus bersambung, tapi tidak sah sebagai mandi Jumat jika dikerjakan setelah Jumatan. Nggak harus bersambung, pokoknya sadurunge Jumatan atus maka tetap sah. Yang kedua, ya, yang ketiga, dianjurkan untuk diakhirkan menjelang berangkat Jumatan, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, dianjurkan sebelum Jumatan, tapi seandainya dilakukan sebelum maka juga tidak mengapa. Ini pendapat siapa tadi? Jumhur ulama. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kalau memang kita nggak berangkat kerja sejak pagi, yo kalau bisa sebelum. Tapi kalau memang seandainya kita dari pagi harus sudah berangkat, maka kita ambil yang pagi tadi. Tetapi juga ada nasihat yang bagus untuk kita semuanya, ya. Di antaranya sebisa mungkin bagi kita untuk mandi, kalau memang kita berangkat kerja pagi ya, seperti di kantor kan mungkin tidak memungkinkan untuk mandi lagi. Sebisa mungkin, ini pendapat dan nasihat buat kita yang kerja seperti itu. Bagi kita yang mandi sebelum berangkat kerja kemudian keluar badan, bau badan yang gak enak, mandilah sebelum itu, sebelum sholat Jumat. Ya, kita mandi ini sebelum atau sebelum berangkat kerja. Lom kerja nih iki nukang, maka tentunya juga ini kalau bisa sebelum sholat Jumat kita mandi lagi. Tapi jika memang kerja kita di dalam ruangan tidak menimbulkan keringat dan lain sebagainya, tentunya kemudian tidak mandi tentu tidak mengapa. Ini sekedar nasihat dari para ulama, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini serba-serbi tentang mandi tersebut. Maka sekali lagi ikhtilaf di antara para ulama ini adalah masalah furu' yang tentunya kita pahami masing-masing memiliki dasar, dan tadi ya jumhur juga memiliki pendapat demikian. Jadi Masya Allah luar biasa ini nasihat buat kita. Memang kalau kerja pagi sampai siang, apalagi kerja berat dan pagi sudah mandi tapi kok masih keluar bau badan yang tidak enak, sebagaimana Nabi sampaikan kepada sahabatnya tadi, mandi ya. Insya Allah di sebagian tempat juga disediakan tempat untuk mandi, ya mungkin mandinya juga lebih dipercepat dan lain sebagainya. Tentunya ini sekali lagi menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, karena kita akan berkumpul dengan banyak orang, kita akan berkumpul bersama orang banyak, dan tentunya kita ingin menjaga bau badan kita agar tidak mengganggu orang-orang yang ibadah di kanan kiri kita. Kemudian poin yang ketujuh di antara adab di hari Jumat yaitu memakai parfum atau wewangian.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan Rasulullah bersabda, ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim wasiwak wa yamassu minat tib ma qadara alaih, rawahu Muslim. Mandi hari Jumat tadi kita sebutkan wajib bagi setiap yang telah balik. Kemudian hendaklah mereka bersiwak dan memakai minyak wangi dengan kemampuannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, faman jaa ilal jumu'ati falyaghtasil, siapapun yang mendatangi untuk salat Jumat falyaghtasil, mandilah. Wa in kana taibun falyamassu minhu, jika memiliki minyak wangi hendaklah memakainya. Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian memakai siwak. Bahkan Nabi kan pernah menyebutkan, ya, laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum siwak, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Karena sekali lagi ini kita akan berkumpul dengan banyak orang, ya, kita akan berkumpul dengan banyak orang. Dan ada sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim, al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa yamassu minat tib ma qadara alaih walau min tibil mar'ah, sekalipun, ya, tadi kan disuruh apa? Pakai parfum. Seandainya tidak ada dan adanya adalah parfumnya orang perempuan, ya, walau min tibil mar'ah, ya, pakailah, memakai minyak wangi sekalipun itu minyaknya wanita. Ustadz, piye toh minyaknya wanita dan minyaknya, atau parfum kok minyak sih, parfumnya laki-laki dan parfumnya wanita, ya, apakah ada perbedaan? Ya, apakah ada perbedaan? Ada. Dan Nabi yang menyebutkan, tibur rajuli ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibul mar'ah ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Adab, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani. Ya, tibur rajul ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, parfumnya laki-laki baunya menyengat, warnanya tidak mencolok. Tak ulangi, parfumnya laki-laki baunya menyengat, warnanya tidak mencolok. Wa tibul mar'ah, sedang parfumnya wanita, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, warnanya mencolok, baunya tidak menyengat. Paham nggih? Berarti apa? Parfumnya laki-laki secara bau tadi apa baunya? Menyengat, tercium dengan kuat. Kalau warnanya tidak mencolok. Kalau parfumnya wanita secara bau tidak menyengat, tidak tercium dengan kuat, secara warna mencolok. Parfumnya jenengan bi? Ya wallahu a'lam, ya. Tetapi juga nasihat buat kita semuanya, ya. Tadi kan kita sebutkan, ya, wa yamassu minat tib ma qadara alaih, dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Maksudnya sesuai kemampuan apa kata para ulama? Pakailah, perbanyak nggak apa-apa, ya, pakai walau min tibil mar'ah, ya, meskipun dengan minyak wangi wanita. Dimaksudkan apa? Bahwa minyak wangi wanita itu secara kata para ulama makruh dipakai laki-laki. Tapi kalau memang nggak ada, itu kon gawe gitu loh. Ini wis gak enek tenanan. Ya, ini motivasi, begitu ada penekanan untuk kita pakai parfum saat berkumpul dengan orang banyak. Harapannya apa? Tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat di kanan kiri kita. Dan Nabi memperinci, jane minyak wong lanang iku kaya apa, minyak perempuan itu kayak apa. Dan sekali lagi, hadis yang menyebutkan tentang perbedaan parfum tadi itu
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Adab dan dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya, jadi parfum laki-laki tadi apa? Baunya menyengat. Warnanya, kalau parfum wanita, baunya. Bukan berarti di sini kemudian wanita keluar rumah pakai parfum bermudah-mudahan, tidak. Karena wanita juga diperintahkan pakai parfum di mana? Nah, ini tak perlu tak jelaskan nih. Nggak khawatir lah, ono parfum ya berarti metu nggak parfum ora. Nah, ikut ditafsirno karpe dewe. Ya, ini pengingat buat kami pribadi dan pengingat buat kita semuanya. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, qala An-Nawawi fi syarhi ala Muslim, yustahabbu an yatajammala lil jum'ah wa atyab wa yalbas ahsana thiyabih wa atyaba ma indahu min at-tib. Disunahkan berhias di hari Jumat, mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian terbaik yang dimilikinya. Memakai wewangian terbaik yang dia miliki. Ini kata Imam An-Nawawi. Monggo jenengan duweni sing terbaik iku sing piye? Kita nggak tahu minyak terbaik itu seperti apa kan ya. Apa sing paling larang? Ya, apa sing paling enak baunya? Kalau enak baunya relatif ya. Kalau bau-bau kayak orang Indonesia ini kalau terlalu menyengat juga ngeluh sirahe. Kita kan orang-orang cium bau agak strong gitu, sirahku ngeluh ini. Kalau lebih soft, lebih santai kan ada kan gitu. Kalau orang-orang desa kayak orang tua kami sendiri kalau mencium parfum yang menyengat itu ngeluh, ngatuh rono ngatuh gitu. Ngatuh rono. Ya, sudah terlalu menyengat lah gitu. Itu kalau orang-orang orang tua kami sendiri ya, termasuk yang di desa. Aku nih kamu parfum menyengat ini sirahku ngeluh. Makanya kalau kita itu juga menempatkan diri yang terbaik itu ya yang sesuai dengan kondisi orang di kanan kirinya lah ya. Karena apalagi di desa itu kalau terlalu strong kuat itu yo ngeluh sirai. Tapi kalau kita di Arab pas umroh gitu pakai parfum di Indonesia nyengat nokono yo enggak pati nyengat biasa. Lurus mboten. Maka pakailah yang terbaik. Sekali lagi pakailah yang terbaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tadi bisa kita ambil pelajaran darinya. Itu di antara adab-adabnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keistiqomahan pada kita semuanya dan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.